ya mau nggak mau ya wes lah aku rela berkorban gitu kan. Oh, Istilahnya kayak gitu. Cuma kan enggak gitu kan. Padahal enggak ya. Padahal enggak juga gitu kan. Justru kan malah bisa dikatakan nggak berkorban, malah ambil eksisnya di sini. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Kita lagi ditegur sapa sama Mas Yusuf. Jenenge lengkapmu siapa sih? Apa di Supah lagi? Ahmad Yusuf Al-Hakim ya. Kita kenal udah lama ya. Lama banget. Nah, cuman aku nggak tahu perkembangan. Nah, terkini aku dengerin sampai ini jadi seorang presiden ya. Ya kebetulan seperti itu. Kebetulan seperti itu. Hanya kebetulan belaka atau ya apa? Dibetulkan sebenarnya. Karena proses menuju presiden mahasiswa itu cukup lumayan belibet dan rumit. Rumitnya nang ndi? Nah, rumitnya itu ya di ininya sendiri, di organisasinya. Karena terlalu banyak hambatan-hambatan yang menurut saya waktu itu belum bisa saya pahami betul, karena waktu awal saya masuk kuliah itu sebenarnya saya masih shock culture gitu. Loh, emang ada perbedaan banyak antara kuliah dengan masa-masa sebelum kuliah ya? Agak ngomong sebelum kuliah apa ya? Banyak sih, Ustaz, banyak sih. Oh. Terutama di ini ya, di budaya-budaya teman-teman perkuliahan. Karena kebanyakan dari teman-teman saya pun juga anak-anak SMA yang memang notabene dari golongan kaum-kaum yang bebas gitu kan. Orang yang ya? Iya. Jadi banyak yang ngomongin soal seks dan sebagainya itu ya wajar gitu. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Berarti dunia luar semakin ngeri gitu ya. Semacam ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ternyata tingkat kengerian di luaran sana ya lebih parah ya. Masa lulusan SMA itu ngomong hal-hal semacam itu tadi. Sing kayak free sex atau apa gitu. Ya mungkin di ini sih, di teman-teman laki-lakinya. Kalau sama cewek, teman-teman banyak yang nutupin. Meskipun itu sebenarnya sudah ada yang pernah terjadi. Gitu ya. Gitu. Nah, terus ketika kamu terjadi shock culture, yang kamu lakukan apa? Saya shock culture itu selama 2 semester sebenarnya. Tahun pertama berarti? Iya, tahun pertama. Selama 1 tahun itu saya kebingungan, entah itu mencari teman, entah itu nyari-nyari bacaan, atau bahkan entah itu hanya sekedar bergaul, itu saya kebingungan. Karena dengan apa ya, heterogennya itu tadi, dengan konsep yang dibawa oleh teman-teman, dengan arah pembicaraan yang dibawa oleh teman-teman, saya awalnya kaget gitu kan. Akhirnya pun saya hanya mengikuti arus waktu itu. Nah, waktu tahun pertama itu saya pun juga udah dituduh. Dituduh apa? Nah, kalau di apa namanya, di jurusan saya itu ada yang namanya anti ormek gitu kan. Organisasi ekstra. Oh iya. Awakmu itu sajane jurusan apa sih? Jurusan saya ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Betul. Padahal sebenarnya itu untuk mematahkan sifat kamu yang aslinya. Ya. Betul. Yang saya tahu kan kamu seorang yang sangat pendiam, nggak ada bunyinya. Lah aku kaget, seorang yang pendiam, Yusuf yang pendiam ini kok ada kabar-kabar dari presiden mahasiswa ini opo ceritanya aku. Nah, saya nggak tahu ya prosesnya ya. Ternyata ya memang harus ada proses kan di awal. Shock culture termasuk yang kamu terbiasa hidup di lingkungan yang homogen ya awalnya. Ya. Yang homogen artinya ya bukan nggak ada jenis kelamin lain. Ya kan nggak setiap hari ketemu mereka. Yeah. Nah, lagi ketemu lawan jenis yang tidak terbiasa dengan kultur kayak muniku. Ya, memang beberapa orang sempat cerita ke saya ya, lulus SMA yang basis pesantren, yang tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Banyak dari mereka yang apa ya? Kaget asli ini takwa kan, takut wanita.
Kaget, bahkan kagetnya ada yang ini, shock culture-nya ada yang di ini dipatahkan dengan apa ya ngarani ku berlebih. Maksudnya Maksudnya gini, nek kamu kan ngarahnya ke positif toh. alhamdulillah ya. Oh iya. Ada beberapa yang bahkan dari mereka yang lebih free daripada orang-orang yang terbiasa free. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Belum sih. Belum ya? Belum. Aku sempat tahu beberapa kasus. Bukan hanya teman-temanmu tapi ada banyak di kasus-kasusku dulu, termasuk waktu kuliah kan juga sama kejadiannya. Nah itu termasuk ya lebih parah sekarang berarti daripada yang dulu. Bisa jadi seperti itu. Atau dulu nggak ke-expose. Karena belum masif media sosial Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, yang kamu lakukan sing mbok lakoni ketika kamu shock culture kayak gitu. Kemudian di masa-masa pencarian itu apa? Gini sih, saya sebenarnya waktu shock culture itu saya sempat terpengaruh juga sama bacaan. Bacaan sing model apa? Ya umumnya mahasiswa kan suka baca-baca filsafat dan sebagainya gitu. Oh ya. Apa? Ya wajarnya kan seperti Ya. itu. Jadi saya sempat itu 1 semester pertama itu saya terpengaruh dengan bacaan-bacaan terutama terkait konsep eksistensialisme gitu kan. Jadi saya menganggap bahwa saya nggak perlu berteman, saya pun juga bisa dianggap oleh banyak orang. Itu awal mulanya. Cuman setelah saya setelah 1 semester terlewati, ternyata hal itu tidak berpengaruh di jurusan saya dan justru malah menjadi dikucilkan kayak gitu kan. Oh, kenapa kok dikucil? Karena ini tadi merasa kayak bangga dengan dirinya sendiri dengan konsep yang dibawa, budaya yang saya bawa, ternyata itu nggak bisa. Mau nggak mau kita harus bisa mengadaptasi gitu kan. Adaptasi dengan kelompok-kelompok heterogen itu tadi, dengan teman-teman saya yang mulanya saya menolak betul hal itu gitu kan. Cuman akhirnya ya it's okay lah. Kita bisa mengadaptasi gitu. Akhirnya kan pikirannya ini ya kayak salah atau benar. Kon ngunu urusanmu, sing penting aku gak ngunu. Betul. Ngunu ya. Kayak gitu. Oh. Itu yang kamu lakukan. Ya, meskipun kita teman, meskipun kita berteman, tapi kalau kalian mikirnya kayak gitu ya silahkan dilakukan. Aku ya tetap kayak gini. Iya. Dengan prinsipku sendiri kayak gini, dengan apa yang aku jalani ya kayak gini. Kayak gitu. Lah, cuman akhirnya itu alhamdulillahnya bisa diterima dengan banyak orang. Kayak gitu. Lah, memang gini, ketika saya sendiri ya, ketika saya masuk ke komunitas sepeda, lebih heterogen lagi. Yang umurnya mulai anak SMA sampai pensiunan. Sama bapak-bapak. Pensiunan Pak. Mbah. Mbah. Mereka kehidupannya yo macam-macam lah. Nah, ketika kita bergaul, ya yang jelas kamu melakukan apa itu urusanmu. Tapi ketika kita sudah jadi teman, ya kita berteman aja. Ya. Kamu kok bisa kuat pegang itu? Prinsip yang kayak gitu. Karena ini sih Ustaz. Sebenarnya kalau saya sendiri ya. Karena kan kebanyakan kalau saya lihat dari teman-teman yang awal mulanya dari basis pondok pesantren gitu kan, SMA-nya, itu kebanyakan mereka kekeh dan tidak mau berteman dengan orang selain dia. Oh ya. Akhirnya dengan konsep seperti itu kan eksklusif gitu kan bahasanya. Cuman menurut saya eksklusif ini nggak bisa kalau ngomongin di kampus gitu kan. Kamu eksklusif otomatis kamu yang terbuang malah. Otomatis ya mau nggak mau harus bisa jadi kayak gitu. Harus bisa beradaptasi, harus bisa menempatkan diri dengan konsep yang kayak gitu tadi. Menempatkan diri artinya aku nggak bakal ganggu urusanmu. Betul. Selagi kamu nggak ganggu urusanku. Iya. Terus yang kamu dapatkan ketika kamu sudah mencapai tahap itu ya, seberapa populer awak? Iya kan? Ada hubungannya kan? Untuk nyalon seorang presiden mahasiswa kan harus orang minimal dikenal. Betul. Nek dikenal siapa lo kan ngono ya. Kalau proses perjalanannya sebenarnya saya mulai di HMJ waktu itu.
saya iseng, ya nggak iseng sih sebenarnya, ada dari teman-teman menginginkan saya, ada beberapa teman menginginkan saya untuk menjadi ketua hima waktu itu. Saya diusung, yang mana dari jurusan ilmu komunikasi sendiri itu sebenarnya menolak adanya ormek-ormek itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, karena saya sudah dituduh gitu kan. Dituduh anti. Bukan dituduh ikut ormek, karena di situ ah. orang-orangnya kebanyakan anti ormek. Gitu kan. Nah, awal mulanya kayak gitu, sehingga akhirnya aku dapat ini masa itu dari teman-teman yang berkedok netral gitu kan. Berkedok netral, berkedok yang benci, berkedok ya istilahnya semua yang benci terhadap hal itu saya gaib. Dan kebanyakan ya memang perempuan. Nah, iki memang basically punya nilai jual. Ya saya manfaatkan kan itu. Oh iya. Mayoritas cewek-cewek. Mayoritas cewek. Nah, Baik sing di- cowok-cowok berapa persen? Kalau cowok sih berapa ya? Mungkin 30%. 30% dari 100%. Iya. Karena kalau ngomongin soal loyal itu pasti saya nggak ini ya. Nggak punya data lah. Nggak Kan nggak bisa Iya, betul. nggak ada data validnya. valid toh. Cuman kalau selama berteman yang loyal itu ya memang kebanyakan. Kayak gitu. Tapi cewek ketika cewek memang sih cewek itu lebih setia daripada lebih bisa main drama lah sebenarnya. Tapi dia nggak bisa menutupi kalau dia benci sama orang. Betul. Itu pernah kamu neliti itu? Bukan pernah sih, lebih tepatnya saya saya amati sama teman-teman yang Pengamatan satu circle gitu. Ah. Jadi ya memang yang ada di circle saya waktu itu, yang waktu istilahnya tim ses saya waktu itu, kalau memang benci ya benci, yang cewek-cewek terutama, sama pasangan sebelah gitu kan, yang ngomongnya anti ormek padahal dia berormek juga gitu kan. Oh. Gitu. Berarti dia lawan mainmu, Iya. main politik ya. Iya betul. Biar gak salah paham nanti. Iya. Lawan main kan ada pemeranan toh. Hmm. Istilahnya pemeranan politik di kampus waktu kamu untuk mencapai untuk untuk pemilihan presiden mahasiswa. Itu berarti orang yang ormek ya secara keanggotaan dia ikut ormek. Iya, pasti. Dan sudah terbukti oleh para pemilih-pemilih yang fan ke kamu. Saya bilangnya fan aja. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu. Cuman kalau ngomongin soal kepopuleran gitu kan, bukannya saya sombong ya. Dari teman-teman itu, kenapa sih kok menganggap saya populer? Sebenarnya nggak juga. Cuman hanya batasan terkait bahwa Yusuf ini dikenal oleh ini, Yusuf ini dikenal oleh ini, Yusuf ini dikenal oleh ini. Sebenarnya cuma segitu. Padahal itu juga nggak banyak sebenarnya. Dan Tapi- apa sih? Dan sialnya, menurut saya bukan apa sih? Sialnya, seniormu ono sing mantan presma. Ketelu nggak itu? Ya bisa jadi ya. Sebenarnya saya dikenal itu gara-gara banyak yang menggunjing saya. Gara-gara di semester 1-2 mungkin. Lebih tepatnya waktu di Kahima sih. Oh, apa? Karena waktu itu ada satu teman saya yang memang dari ormek yang sama dan menjadi basisnya ormek yang berbeda di satu jurusan tersebut. Kalau di FISA ya, fakultas saya itu ada 2 jurusan yang memang ada basisnya gitu. Terutama yang di jurusan saya sama jurusan yang teman saya tadi jadi Kahima. Nah, akhirnya dari hal itu kita menjadi sangat berteman baik gitu kan. Chemistry-nya sangat kuat. Ya, mulai dari itulah akhirnya kita sering collab ataupun entah kita sering ngobrolin apa dan lain sebagainya dilihat oleh banyak orang. Oh, Itu awal mulanya. Jadi selain physically ya, orang-orang yang kamu dekati untuk membangun image tanpa sengaja, walaupun kadang tanpa sengaja, itu memang orang-orang yang tepat berarti. Kebetulan selalu seperti itu, Ustaz. Kebetulannya masalah nggak satu kali gitu loh, terus menerus gitu. Terus kalau dibandingkan ini kita nostalgia aja ya. Kalau dibandingkan ini ketika
tentunya pemilih selain suka atau tidak suka, ada yang logis loh. Ya, Banyak ya mungkin kalangan mahasiswa kan kebanyakan pakai logikanya. Ya. Sak busuk-busuk wong tetep ono apike, sak apik-apike wong tetep ono busuke. Kalau mahasiswa masih kayak gitu. Dibandingkan dengan lawan politikmu, keunggulan secara program atau secara tindakan itu apa sih? kalau budaya yang ada di Indonesia ya, ini nggak ngomongin soal program, nggak ngomongin soal tingkah laku atau perilaku dari masing-masing calon. Gimana cara branding sebelum dia mencalonkan diri sebenarnya? Branding sih ya apa? Berarti program gak ada efek ya? Nggak sama sekali, Ustaz. Beneran. Justru itu yang membuat saya aneh waktu itu. Loh kan kalau, Ini sebenarnya celah sih sebenarnya. Celah. Karena ketika ngomongin program ternyata nggak digubris dan teman-teman pun nggak ada yang tertarik, otomatis harus ada cara lain dong. Yaitu dengan citra ataupun branding ini tadi. Ya sebelum, kok ya kebetulannya juga sebelum saya dicalonkan itu, citra dan branding saya itu bagus. Saya tanyakan dulu satu kata tadi. Iya. Dicalonkan apa mencalonkan? Dicalonkan sih, Ustaz. Dicalonkan. Tepatnya dicalonkan. Dicalonkan. Oh, yang basis itu kuat biasanya. Karena waktu itu nggak ada pilihannya sebenarnya. Oh, ada sih dua orang maksudnya dari ormas saya gitu. Cuman satunya nggak mau, akhirnya mau nggak mau ya dicalonkan. Alasannya aku menerima dicalonkan kok. Saya nggak mau sebenarnya. Saya mau itu akhirnya itu di Hamin 7 pendaftaran. Karena waktu itu saya masih sibuk magang sama sibuk KKN, jadi saya jarang ke Surabaya. Dan teman-teman pun kalau memang ya butuh saya, ya silahkan ke Mojokerto. Si jual mahal kaple. Dan ada yang itu yang Ada ke yang Mojokerto, ada yang datang. Senior. Bukan dari teman-teman sendiri. Masih tetap ngebet untuk ayolah nyalon. Yang dari Ormek. Iya, cuman waktu itu saya masih belum bisa menerima. Kok iso lulu? Kalau bisa luluh ini gimana ya? Kan gini, nek di dalam dunia percintaan ya. Betul. Kita ibaratkan aja ya. Seseorang itu bisa lulu ketika satu, pepatah Jawa, weting tresno jalanan saka kulino. Kalau dikerenkan dikit, weting tresno jalanan saka gulibet. Ketemu tiap hari, kemudian ini orang akan bisa nyaman biasanya. Nah, untuk urusan yang satu ini, kira-kira alasan yang bisa diterima oleh kamu ketika dicalonkan. Karena awalnya moh toh, Iya. moh dan banget. Kok bisa luluh? Ini jatuhnya kayak kesombong sih katanya lah. Tuh gak masalah. Oh iya, gak masalah ya. Faktanya kan gitu. Iya. Jadi berhubung dari dua calon ini tadi sebenarnya kan yang satu udah mengurungkan diri dari awal, maksudnya udah ketemu dua nama, tapi yang satu sudah menolak betul gitu kan. Kalau nggak nyalon untuk tahun ini, otomatis nggak bisa melanjutkan estafet untuk yang berikutnya. Ya mau nggak mau, ya wes lah, aku rela berkorban gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Cuma kan enggak gitu kan. Padahal ya enggak ya. Padahal juga gitu kan. Justru kan malah bisa dikatakan nggak berkorban, malah ambil eksisnya di sini. Gitu. Keren. Pendiam dari kecil. Cuma jujur sih memang Ustadz, kenapa saya ambil ilmu komunikasi waktu itu ya memang ingin bertabrakan dengan sifat saya sendiri. Coba sih gimana caranya aku bisa bebas dari tahanan ibaratnya kayak gitu. Dari kerangkeng ini, pembatasan diri kamu pembatasan sendiri. diri saya sendiri gitu. Coba sih masuk di sini. Karena waktu itu saya sudah diterima. Kenapa nggak mempertimbangkan psikologi? Saya nggak peduli hal itu. Enggak, artinya ketika ngambil jurusan, Ya. kenapa nggak mempertimbangkan jurusan psikologi? Oh, jurusan psikologi maksudnya? Enggak sih. Karena waktu itu yang saya lihat dan saya cari-cari, ini yang paling cocok. Karena dan peluangnya tinggi. Peluangnya tinggi dan ini sih lebih tepatnya di sini mau nggak mau kamu harus bisa jadi public figure kalau nggak. Itu sebenarnya yang saya cari sampai saat ini.
Dan saat ini kamu nyaman nggak dengan kondisimu? Nyaman banget. Nyaman ya? Berarti udah ketemu jati dirinya Udah ketemu. karena jurusan komunikasi. Iya. Terus ini, menurut awakmu ya, kan ada banyak macam orang. Ya mungkin kamu salah satunya yang berhasil dengan mengalahkan diri kamu dengan ambil jurusan komunikasi. Pendiam, kemudian bisa public speaking, sekarang aman toh? Aman. Kalau ono grogi-grogian mungkin seketika awal grogi lah, tapi udah ketemu kan ilmunya gitu. Iya. Dari kan tidak semua orang di jurusan komunikasi sama kayak kamu toh. Betul. Ada kasus Ada, sing di warung banyak. kopi iki. Kesalahan aku nggak nyalahno ini ya. Istilahnya kira-kira teori apa yang nggak dilakukan oleh mereka-mereka yang nggak gagal. Maksudnya gagal itu gagal mematahkan dirinya sendiri di jurusan komunikasi. Sebenarnya bukan terkait teori ya, Ustaz. Cuman di sini sebenarnya terkait konsepnya, Konsep apa itu? konsep dirinya mereka. Oh, Jadi kalau kenapa sih kok saya bisa keluar dari hal buruk ya menurut saya waktu saya masih pendiam itu kan ya gara-gara saya merubah konsep diri saya waktu itu. Coba sih saya rubah konsep diri saya, mindset saya, cara berpikir saya untuk bisa bergaul dengan banyak orang, untuk bisa berteman dengan siapapun. Saya rubah dan ternyata berhasil di situ sebenarnya. Karena kalau ngomongin soal konsep diri nanti jatuhnya memang ke ini mental health. Oh, iya. Kalau kita nggak bisa membentuk konsep diri dengan baik, akhirnya kita sendiri yang down gitu. Kegagalan dari situ ya. Iya. Nek di beberapa konten saya ya, yang di obrolan warung kopi, saya sampaikan bahwa tujuan podcast ini adalah salah satunya sama seperti kamu, mengalahkan diri sendiri. Saya bilangnya sih terapi Pak ya. Terapi. Terus terang kalau saya kan gini, kita percaya atau enggak percaya. Kamu zodiak apa sih? Scorpio. Karakternya menurut ramalan zodiak itu ya apa? Kalau menurut ramalan zodiak sih Karakter. karakter. Sabar. Habis itu sebenarnya agak keras. Pendiam dan pemikir. Dan itu terjadi di kamu ketika kamu sampai sekolah tingkat SMA ya? Iya. Tapi ada satu yang nggak cocok kayaknya. Kamu temperamen waktu itu. Waktu kapan ya? Waktu SMA, SMP, SMA kamu kalau menyampaikan pendapat itu menggebu-gebu. Karena kamu nggak pede. Iya. Saya Belum ngomong bisa temperamennya di situ. Iya. Gitu. Belum bisa menahan diri sebenarnya. Nah, kalau saya kan zodiak Gemini. Gemini itu punya dua wajah. Suatu saat memang terjadi di saya ketika saya analisis ya. Satu saat saya akan menjadi orang yang introvert. Satu saat akan menjadi ekstrovert. Pernah itu satu ketika saya harus presentasi makalah. Presentasinya nanti jam 3. Dari pagi saya nyiapin mental untuk presentasi dan sampai keringat dingin terus. Padahal harusnya saya untuk presentasi kayak gitu biasa saja harusnya. Iya. Itu muncul sisi introvert saya. Tapi ketika habis presentasi, banyak orang melongo. Di kelas itu melongo. Diam semuanya. Saya kan semakin curiga, ada yang salah dengan presentasi saya. Ketika saya turun, mereka malah gini. Tepuk tangan. Kan aneh itu. Nah, kalau yang terjadi di kamu waktu kuliah di semester awal kan belum ketemu tuh jati dirinya. Iku yo apa bangun ya untuk public speaking kamu? Ini sih, saya lebih tepatnya sering improve. Jadi setiap kalau kita contohnya di presentasi berarti entah siapapun yang presentasi ataupun saya sendiri individu gitu kan.
saya harus bisa ngomong, entah apapun yang saya omongkan. Entah itu nantinya cerita, entah itu jatuhnya nanti teori atau apapun. Kan gini, yang saya tahu kalau kamu ngomong itu menggebu-gebu loh. Nahani opo di awal itu. Ya ini tadi Zat, gara-gara apa namanya? Terpengaruh bacaan itu tadi, soal eksistensialisme itu tadi. Akhirnya di situ saya akhirnya bisa lebih menahan diri. Nah, bahasa kamu yang sekarang ini lebih terstruktur ya. Sialan. Ya kan istilahnya biasanya nek ngomong cowupet dan kadang angel dimengerti kan kamu ngomong dulu kan ya. Nah, sekarang enggak ya. Ya alhamdulillahnya seperti itu sih. Yes. Ya ini berhasil loh. Asem loh. Padahal aku loh jadi terapi. Nah, yang kamu lakukan ketika jadi Presma, kan di Presma persaingannya pemilihan Presma kan persaingannya sengit. Iya. Nah, kamu tingkat keyakinan kamu waktu itu untuk jadi Presma sampai seberapa persen? Secara kan kamu awalnya nggak mau toh, terus akhirnya harus berusaha. Ya. Di H-7 pendaftaran. Kalau dulu saya pernah ngomong ke teman-teman ini, saya mau jadi Presma asalkan saya kalah. Waktu itu kayak gitu. Saya mau mencalonkan diri asalkan saya kalah. Jadi sebenarnya saya dulu pesimis waktu mau mencalonkan itu. Cuman setelah tahu calonnya siapa, harus optimis. Orang ini harus saya kalahkan. Gitu. Asem. Karena waktu itu yang mencalonkan itu kan dari ketua BEM. Kalau saya dan wakil saya waktu itu bukan dari ketua BEM. Ya. Mau dicalonkan asal kalah. Iya. Tapi yang menarik kamu berusaha. Setelah lihat calonnya. Emang seberapa istilahnya menurut kamu? Seberapa kuat calon kamu atau seberapa lemah lawan calon tanding kamu? Kalau ngomongin kuat sebenarnya mereka lebih kuat. Karena dari ketua BEM otomatis mereka punya basis massa di fakultasnya. Karena waktu itu saya mau dicalonkan ketua BEM juga, ketua BEM fakultas. Cuman ada hambatan waktu itu akhirnya nggak jadi. Wakil saya ini dia nggak mau ikut LKMM. Akhirnya dia nggak bisa daftar dan gagal di administrasinya. Akhirnya daripada kita cari calon lain, ya udah, mending nggak nyalon. Dan kok ya kebetulan juga waktu itu BEM-nya dari teman-teman PMI itu juga menang. Akhirnya saya ditarik ke menteri dalam negeri. Iya. Berarti mantan menteri ya, keren. Tapi lokal kampus. Iya. Tapi berarti gini. Sampai SMA kan kamu jarang aktif di organisasi tuh ya. Waktu itu saya ikut OSMA. Yo, tapi kan jarang aktif tuh. Iya. Tapi ngerti dasar-dasarnya berarti kan. Paling tidak iya. Iya. Berorganisasi di tingkat SMA dan di tingkat kampus. Perbedaannya. Mungkin ini sih perbedaannya di ranah politisnya ya kalau saya lihat. Kalau ngomongin soal proker dan sebagainya malah saya lebih prefer di waktu di OSMA. Karena kegiatan yang di OSMA ini lebih terstruktur menurut saya. Lebih real ya. Daripada teman-teman waktu di sana saya tanyain soal TOR itu nggak tahu. Soal SOP itu nggak tahu, soal HDRT itu nggak tahu. Beneran Ustaz. Waktu itu juga saya kaget. Ini kok tingkat mahasiswa malah lebih lebih rendah dibandingkan saya waktu di OSMA gitu. Apa yang di OSMA ini sebenarnya tingkatnya udah mahasiswa. Gak tahu lah. Ya, kayak gitu. Jadi di ranah politisnya ini yang memang perbedaannya sangat jauh. Karena kita kalau ngomongin soal musuh ya udah jadi musuh. Kalau kita ngomongin soal teman ya udah jadi teman dan seterusnya akan jadi teman. Organisasi mas. Istilahnya bunglon enggak no ya. Lebih mungkin banyak. Ada sih. Ya itu sebenarnya yang menjadi penyakit, yang jadi toksiknya. Ya sebenarnya bukan penyakit sih. Hak-haknya masing-masing sih. Kan politik itu hak asasi loh sebenarnya. Kita nggak bisa mengarahkan, kita nggak bisa memaksa, hanya bisa mengarahkan. Bener nggak kayak gitu? Sepakat saya kali ya. Cukup diarahkan. Nah, istilahnya ya apa ya? Cerita jadi Presma itu saya nggak ada pengalaman sih. Ketika mahasiswa saya malah off dari organisasi karena nggak
nggak suka dengan permainan politiknya sih. Dimasukin departemen, kalau sekarang mungkin kementerian ya, departemen yang di fakultas itu. Oh iya. Departemen. Departemen. Saya sempat dimasukkan ke departemen, tapi sebelum jalan 2 bulan saya sudah mundur. Kenapa Karena, itu? Ya nggak nyaman dengan permainan politiknya. Karena permainan politik kampus kan ada faktor yang lain toh. Iya. Ada faktor ekstra, ada faktor apa gitu kan. Nah, saya termasuk orang yang tidak pakai bendera. Kalau sama bendera kanan, dianggap saya orang kiri. Sama bendera kiri, saya dianggap orang kanan. Akhirnya saya putuskan, mending saya di tengah-tengah. Kanan enggak, kiri enggak, tapi bisa menjatuhkan kanan dan bisa menjatuhkan kiri. Betul. Asik tapi permainan itu. Nah, ketika jadi presma, kan saya nggak ada pengalaman ya. Nah, ada pengalaman mungkin bisa saya share lah. Ketika jadi presma, itu ada kelebihan nggak? Maksudnya perlakuan atau fasilitas dari kampus? Kalau ngomongin soal privilege, pastinya ada sih. Dan nggak hanya dari kampus sebenarnya, dari teman-teman, dari lingkungan gitu kan. Entah itu lingkungan di teman-teman kita ataupun di lingkungan teman-teman yang ada di luar kampus, itu pasti ada. Semacam apa itu? Ya kalau ngomongin soal perjalanan gitu kan ya, perjalanan dinas ini kan, kalau mungkin dari teman-teman yang nggak jadi presma itu mereka pakai uang sendiri dan sebagainya. Kalau kita sebagai presma otomatis kita bisa mengajukan kemanapun, nggak hanya ke kampus, kemanapun. Berarti misalnya ada program jual nama aja ya, jual jabatan deng. Lebih tepatnya jual jabatannya. Presma dari universitas mana? Kalau di Indonesia di Surabaya kan terbilang cukup besar juga. Iyalah. Jadi tinggal ini proposalnya dimasukkan, selesai. Berarti potensi untuk kecurangan keuangan tinggi ya? Oh itu kan kalau di internal Ustaz. Oh iya. Kalau ini kan beda urusan, beda, karena di luar, di ekstranya, di entah itu yang di Forkopim ataupun di instansi-instansi manapun. Jadi kita nggak mengambil alih soal internal, cuman kita memanfaatkan yang di ekstra ini tadi. Tapi masamu ini mulai kapan sih? Ini sudah berakhir sih. Nggak, mulainya kapan? Mulainya Januari tanggal 15 waktu itu. 2021. Iya. Berarti kamu presma edisi edisi pandemi. Beda nih ya ini. Secara kan gini, kampus nggak kuliah offline. Lah bisa melakukan apa dengan kegiatan di masa pandemi presma itu? Kalau bedanya sebenarnya di hype-nya ya Ustaz. Karena kalau hype-nya waktu offline itu mungkin teman-teman bisa lebih eksis, bisa lebih dikenal, bisa lebih populer bahkan gitu. Iya, cuman lebih banyak privilege untuk cewek-cewek ya. Kalau hal itu saya kesampingkan dulu karena meskipun online pun saya bisa mengambil ini sih lebih tepatnya kalau soal proker ya mungkin hanya webinar online ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya online gitu. Berarti kegiatan istilahnya kan ada pengabdian masyarakat itu kan nggak bisa dilakukan secara langsung. Bisa dilakukan. Oh bisa ya. Pengecualian. Oh. Soal pengabdian. Karena menjadi nilai tambah dari kampus sendiri. Ketika dari masing-masing PEM ataupun masing-masing ormawa ini tadi bisa menjalankan pengabdian, otomatis mereka bisa menjadi nilai plus di penilaian pemeringkatan kampus kan. Oh, nah ini untuk kamu yang masa jabatannya udah berakhir? Udah berakhir. Udah. 31 Desember kemarin. Oh, berakhir. Terus ini yang jadi berikutnya ini sopo iki? Sudah jadi. Ya dari golongan kita juga, dari ormas saya juga. Keren. Kehidupan politik kampus sebenarnya kalau saya amati ya, itu miniatur negara juga sih. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Cuman kebanyakan ini ada yang ngomong
ngomongin soal miniatur negara tapi sebenarnya nggak tahu menahu soal politik yang ada di kampus, terutama yang ada di Indonesia. Indonesia ini miniatur negara Indonesia, padahal bentuknya itu federal. Kan nggak mencerminkan negara Indonesia. Saya tahu. Federalnya bagaimana? Karena di setiap fakultas itu bisa mengatur peraturannya sendiri-sendiri. Oh, Kayak gitu. Kalau ngomongin soal NKRI pasti otomatis undang-undang secara utuh ya dari BEMU ataupun dari pucuk pimpinannya gitu kan. Cuman kalau di sini enggak. Di fakultas itu bisa membuat peraturannya masing-masing. berarti bentuknya ini ya federal ya. Tak kira republik. Nah, padahal di situ tertulisnya republik. Loh, Nah, itu budaya ini yang salah sebenarnya. itu budaya atau memang konsepnya? Budaya yang salah, tapi diteruskan. Oh. Saya nggak mau menyalahkan Ormek sebelumnya gitu kan Ya. yang pernah menjabat dengan membentuk konsep seperti ini, yang akhirnya malah membudaya untuk digeser. Ini mau dirubah nggak mau, tapi tetap mempertahankan hal ini. Sedangkan itu ya benar-benar salah. Bahkan kalau diomongin soal miniatur negara Indonesia ya justru kamu seharusnya diusir dari negara Indonesia. Indonesia ini bukan miniatur negara, bentuk federal kok malah ngomongin soal miniatur negara Indonesia dan sebagainya. Fungsinya kan selain ada eksekutif, Ya, ada eksekutif, legislatif. legislatif. Fungsi legislatif di kampus itu kayak gimana? Hanya sebatas membuat peraturan, mengawasi soal kegiatan, dan kalau ini ada tambahnya sih, mereka mengambil sisi yudikatifnya juga. Jadi kalau ada sengketa dan sebagainya diambil alih oleh legislatif. Sebenarnya itu nggak boleh sih. Ya, Cuman nggak mereka boleh. memaksakan gitu. Dari Nah, kok bisa legislatif. terjadi ya? Nah itu budaya yang buruk ini tadi. Kan gini. Parah sih sebenarnya itu. Secara ini memang belajar, memang proses belajar ya. Cuman kan ketika di proses belajar kita nggak ada idealisme dalam hal dengan teorinya, kira-kira kan yo ngawur kan, ngamplah juga. Ya terjadi berarti kayak gitu. Betulan terjadi. Dari pihak kampus. Karena pihak kampus taunya oh yang jadi ini udah selesai. Asalkan dia manut sama pihak birokrasinya gitu kan, terkait advokasi UKT ataupun terkait program dan sebagainya, urusannya yang sama kampus terkait akademik dan sebagainya itu. Ya udah selesai. Lah fungsinya pembantu 3, saya nggak ngomong jabatan tertentu, Ya. pembantu 3. Membantu tiga. Nah, kan hubungannya dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Nah, itu fungsinya pembantu 3 itu sampai mana kewenangannya? Sebenarnya memiliki wewenang sih, cuman anggapannya saat ini itu karena politik yang ada di Indonesia ini sangat begitu kental. Akhirnya kalau yang jadi sementara ini kan yang jadi dari teman-teman nih, dari teman-teman PMI. Oh, bantu 3 ini golongannya mereka, akhirnya mau nggak mau, nah itu pemikiran-pemikiran jahiliyah kalau karena kan ya mau nggak mau ya kita sebenarnya harus bisa menertibkan budaya-budaya yang nggak sejalan itu tadi, yang memang betul-betul salah gitu kan. Yang harusnya sesuai rule ternyata tidak masuk ke rule. Ya, itu parah. Oke. Ngalor ngidul sama Pak mantan presiden saya. Bu ngomong nopo mang ya? Gak jelas. Bu jelas bukan jelas gitu mang. Sebelum kita akhiri final statement. Mungkin kalau statement saya terutama untuk adik-adik gitu kan. Ya. Biar seperti menasihati gitu kan. Jadi ngomongin soal politik kampus, ngomongin soal dunia perkuliahan dan dunia kampus, ini pastinya akan menjadi beban tersendiri ketika tidak tahu menahu sebelumnya mengenai dunia perkuliahan itu seperti apa. Dan itu pastinya akan menjadi shock culture bagi setiap individu. Meskipun itu nantinya mereka ini merasa kaget, teman-teman merasa kaget, itu nggak masalah dan itu menurut saya wajar. Sebuah proses ya. Sebuah proses gitu kan. Karena kalau nggak mengalami hal itu justru saya yang kaget gitu kan. Iya. Kok bisa malah nggak shock culture gitu? Karena shock culture ini bisa menimbulkan ataupun bisa membuka diri, bahkan ada pula yang bahkan menutup diri justru kayak gitu. Karena disinilah pembentukan terkait konsep diri dari masing-masing teman-teman santri ataupun teman-teman adik-adik SMA gitu kan. Ini terbentuk.
gimana sih caranya untuk mengkonsep diri di hadapan teman-teman yang notabene heterogen gitu kan, notabene yang beda budaya, beda pemikiran, beda aliran agama, bahkan beda aliran. beda agama gitu. Nah ini bagaimana sih caranya? Alhasil mau nggak mau kalian juga harus bisa beradaptasi atau kalian yang terbawa arus. Ketika ngomongin adaptasi nggak bisa dikatakan itu terbawa arus karena adaptasi adalah proses diri kita bagaimana senyaman mungkin dengan lingkungan itu. Kalau kita bisa senyaman mungkin, akhirnya kita bisa memproses bahwa lingkungan inilah yang saya ciptakan, bukan lingkungan inilah yang diciptakan oleh orang-orang itu tadi. Kita terbawa arusnya mereka. Oke. Keren. Yang terakhir keren. Adaptasi bukan berarti tidak kita terbawa arus, tapi kita menyesuaikan, membuat lingkungan yang nyaman untuk diri kita sendiri. Oke, matur suwun Mas Yusuf. Akhirnya di podcast saya. Obrolan Warung Kopi sampai di sini. Saya Najib undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Yusuf juga undur diri.